Masih bersama saya Rahayu Jafar dan kembali Anda saksikan berita Mataram hari ini. Tanaman melon disapu puting beliung, petani di Lombok Barat gagal panen. Edarkan narkoba di kawasan wisata, seorang pemuda di Lombok Utara diringkus polisi. Harga kedelai semakin mahal, perajin tahu tempe di Lombok Timur kurangi produksi. Pemuda berinisial HK alias Heru, 39 tahun, diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena mengedarkan narkotika di kawasan wisata. Heru ditangkap di lobi hotel di kawasan Gili Trawangan saat menunggu konsumennya. Polisi menyita ganja seberat 6,2 gram, ekstasi 0,23 gram, tas pinggang dan ponsel sebagai barang bukti. Penangkapannya atas pengembangan kasus narkotika yang melibatkan RZ alias Zul yang ditangkap sebelumnya. Mereka merupakan spesialis pengedar narkotika khusus wisatawan. Pada saat itu dia berada di lobi hotel Garden Trawangan yang sedang bekerja di situ. Kemudian berdasarkan informasi kita melakukan penindakan dan barang bukti yang kita dapat pada saat itu adalah 6,2 gram ganja plastik yang dilakban warna hitam yang berisi daun biji kering. Kemudian satu klip lagi 0,23 pil narkotika ekstasi. Tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Utara melaporkan. Kecelakaan fatal terjadi antara dua pemotor di perempatan Jalan Bung Karno dan Jalan Sriwijaya, Kota Mataram, Senin malam. Penyebabnya karena salah seorang pemotor bernama Bambang menerobos lampu merah dari arah barat menuju timur jalan. Karena memacu kendaraan dalam kecepatan tinggi, motornya menabrak pemotor lain bernama Wahyu dari arah selatan yang melaju ke utara sehingga terlibat adu jangkrik. Kecelakaan menyebabkan Bambang harus dilarikan ke rumah sakit karena menderita luka serius. Sementara Wahyu hanya terluka ringan. Samaan di sini, ini masih hijau, kencang, yang ini kencang nerobos, akhirnya pasal ya. Iya. Polisi menduga kecelakaan terjadi karena pemotor tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas. Jadi terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2 yang melanggar lampu merah, jadi kita tentunya dari Satlantas Polresta Mataram mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati ketika di persimpangan, melihat apakah lampu sudah merah ataukah masih hijau. Apabila lampu sudah menyala kuning, jangan terus menerobos, tetapi itu merupakan lampu yang menandakan bahwa itu untuk berhati-hati dan mengerem kendaraannya untuk persiapan menuju ke lampu merah. Polisi masih akan memintai keterangan korban untuk memastikan penyebab kecelakaan. Polisi mengimbau pengguna jalan berhati-hati dan selalu memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah pangkalan LPG disidak petugas Dinas Perdagangan Kota Mataram Selasa siang. Sidak dilakukan dengan mendatangi satu persatu pangkalan dan mengecek ketersediaan stok dan harga ecerannya. Petugas juga memastikan distributor mengetahui penyesuaian harga ecer tertinggi gas LPG mencapai Rp18.000 per tabung berdasarkan surat edaran Gubernur NTB. Pemkot memastikan para distributor masih mematuhi ketentuan harga dan akan memberikan sanksi jika ada yang melanggar.
kita adakan juga sidak ya. Itu kebetulan kami turun Dinas Perdagangan Kota dan bagian ekonomi juga itu untuk melihat kondisi apakah sudah sesuai dengan SK itu sudah berjalan apa belum. Nah, nyatanya kita turun ke beberapa pangkalan, ada yang sudah memasang untuk SK tetapi ada juga yang belum. Kenapa kita suruh untuk pangkalan memasang itu biar masyarakat kita itu tahu bahwa harga LPG yang terbaru untuk sekarang itu harganya sampai ke konsumen itu 18.000 untuk di tingkat pangkalan. Harganya sekarang berada di kalau dari di bawah harga HET, Pak. Karena penjualannya tersendat-sendat, Pak. Kenapa Pak bisa tersendat? Karena di pasaran ini mungkin ada kelebihan, ada ekstra mungkin, Pak, ekstra supply. Pemerintah Kota Mataram memastikan stok LPG aman dan menjamin tidak terjadi kelangkaan hingga akhir tahun. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Puluhan pelaku industri kecil menengah di Kabupaten Lombok Barat meminta pemerintah daerah serius mendorong produk mereka agar bisa terserap di retail modern. IKM kesulitan menjual produk karena terbentur aturan yang rumit seperti harus memiliki izin edar, label halal, hingga sertifikasi pangan dari pihak terkait. Mereka meminta Pemda meningkatkan pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produk. Pemda juga diminta mempertegas kewajiban retail modern menyerap 40% produk lokal. Teman-teman UKM ini lebih memahami bagaimana proses untuk bisa masuk ke pasar retail modern dan bagaimana bisa produk kita ini bisa bersaing juga tentunya dengan produk-produk luar. Kita perlu persiapkan pertama legalitas produk kita, kemudian standar yang diminta oleh pasar retail modern itu. Tentu IKM MP kita ini sudah ada MIB-nya, kemudian memiliki PRT, kemudian memiliki izin edar dari BP POM, kemudian memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia misalnya. Itu antara lain beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga produk-produk ini masuk dalam kategori berstandar nasional Indonesia ber-SNI. Memenuhi persyaratan yang kita patok, diantaranya punya izin, kemudian ada dari segi packaging, higienis dan sebagainya. Nah, karena produk UMKM kita memberi sedikit kemudahan, jadi PIRT tidak bisa masuk, Di samping nanti ada packaging dan higienisnya, faktor-faktor yang lain ya. Penyerapan produk IKM oleh retail modern diharapkan meningkatkan ekonomi warga. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.